Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mother's Day yang kedua kalau tidak salah ya, yang kita rayakan di masa pandemi. Oke, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak mengatakan bahwa setiap wanita dipanggil untuk menjadi ibu. Namun demikian, ibu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita, karena kita semua lahir dari rahim seorang ibu, bukan? Nah, selama hampir lebih dari 2 tahun, saya mendampingi kaum wanita untuk melewati masa pandemi yang tidak mudah ini. Dan saya melihat dan merasakan sendiri betapa kaum ibu memiliki peran yang sangat-sangat berat. Mereka harus berperan ganda sebagai penopang, penyeimbang, penyemangat, pekerja keras di masa pandemi ini. Dan ibu sekali lagi harus multiperan sebagai istri, sebagai mama, sebagai buron begitu ya, sebagai pembantu rumah tangga juga, sebagai guru les anak-anak, sebagai pencari nafkah, bahkan sebagai seorang yang berusaha agar perahu rumah tangga tidak karam walaupun diterpa badai yang sangat dahsyat dari pandemi ini. Nah saudara, multiperan yang sangat berat ini mau tidak mau harus dikerjakan oleh para ibu. Banyak ibu yang stres, terpuruk, bahkan saudara mengalami penderitaan yang tidak ringan karena badai pandemi ini. Cukup banyak istri harus kehilangan suaminya saudara. Di gereja saya cukup banyak, sekitar 14-16 orang Tuhan panggil di masa pandemi ini. Dan banyak istri yang kemudian kehilangan suami. Banyak ibu yang kehilangan putra putri mereka di masa pandemi ini. Oleh karena itu izinkan saya berkhotbah pada pagi hari ini bagi super moms yang ada di ruangan ini, di dalam ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah. Di masa pandemi yang dahsyat ini, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para ibu yang luar biasa di dalam khotbah Mother's Day saya pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang berharga bagi setiap kami untuk kami boleh merenungkan akan peran dan tugas seorang ibu. Sekali lagi Tuhan tidak memanggil setiap wanita untuk menjadi seorang ibu. Tetapi kami mau tidak mau sangat harus menghormati segala jasa para ibu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah waktu yang singkat ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan apresiasi bagi para ibu yang telah berjuang dengan sangat luar biasa di masa pandemi ini. Terima kasih, mari Roh Kudus bekerja, urapi hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu yang duduk dan memohon belas kasihan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu saya pernah membaca sebuah artikel dari seorang penulis pengkhotbah yang sangat terkenal, John Piper. Dia menuliskan sebuah artikel yang buat saya kaget sebenarnya ya. Artikel itu berjudul To be a mother is a call to suffer. Atau menjadi seorang ibu adalah panggilan untuk siap menderita. Saudara, di dalam artikel itu kurang lebih menjelaskan bahwa ketika ibu-ibu begitu, termasuk juga saya, memutuskan untuk menjadi seorang ibu, hamil ya, mempersiapkan kelahiran anak, itu adalah satu keputusan yang ada konsekuensinya, yaitu saudara dan saya harus siap untuk mengalami penderitaan. Sejak jabang bayi masih ada di dalam kandungan kita, itu sudah buat kita cukup menderita, bukan? Ketika melahirkan, merawat anak-anak ketika sakit, ketika membesarkan mereka, walaupun kadang tidak ada apresiasi.
Bahkan ketika satu persatu anak-anak kita kemudian meninggalkan rumah dan mandiri. Ketika para ibu kemudian merasakan rumah kembali kosong, bahkan saudara, penderitaan itu akan terus kita alami sampai kita menutup mata kita untuk yang terakhir kalinya. Nah saudara, intinya adalah sekali lagi panggilan untuk menjadi seorang ibu adalah siap untuk kita menikmati dan merasakan apa yang namanya penderitaan. Saudara kaget ya dengar artikel ini, saya juga awalnya cukup kaget saudara. Nah saudara, ada dasar firman Tuhan yang menjelaskan dan membenarkan konsep ini saudara. Bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini tidak bisa lepas dari satu fakta, yakni kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika Hawa bersama dengan pasangannya Adam, saudara, memilih untuk kemudian menentang, melanggar firman Tuhan dan mempercayai kebodohan setan, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang Tuhan sudah larang. Maka dengan tidak basa-basi saudara, Tuhan lalu menghukum Hawa. Dan ia berkata, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, konsekuensi dosa itu bukan hanya meliputi aspek spiritual ternyata, tetapi juga meliputi aspek fisik. Ada satu konsekuensi yang harus Hawa terima, yaitu dia akan mengalami kesakitan pada waktu dia harus melahirkan anak-anaknya. Nah saudara, orang juga akan mati, akan mengalami sakit penyakit ya. Para wanita ya, sekarang kita membutuhkan skincare, perawatan anti tua, anti aging dan lain sebagainya. Kita harus rajin check up dan lain sebagainya. Kita mengalami segala penderitaan karena sakit penyakit pada waktu kita usia sudah mulai tua dan seterusnya saudara. Ya, ini tidak terlepas dari satu fakta bahwa ada konsekuensi yang sangat luar biasa dari dosa itu. Dengan kata lain saudara, saya ingin simpulkan bahwa keberadaan dunia dan manusia yang telah tercemar oleh dosa mengakibatkan manusia kemudian kehilangan relasi yang semulanya begitu luar biasa, begitu intim dengan Tuhan. Dan manusia kemudian kehilangan haknya, kehilangan privilege yang sebenarnya Tuhan sudah berikan pada waktu mereka diciptakan. Dan mereka kehilangan itu semua setelah kejatuhan. Dan para ibu tidak akan mampu lagi dengan sempurna menjalankan peran dan fungsinya. Karena apa? Karena natur berdosa mereka. Dan saudara, oleh karena itu penderitaan mau tidak mau harus menjadi bagian hidup dari kaum ibu. Nah saudara, sebenarnya penderitaan tentang seorang ibu juga dinubuatkan oleh Simeon kepada Maria, ibu Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 34 sampai 35 saudara, dikatakan di sini, sesungguhnya anak ini yaitu Yesus yang ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan perhatikan saudara, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, dikatakan di sini bahwa ada nubuat satu waktu Maria seperti akan tertancap pedang. Sini pedang maksudnya pedang yang sangat panjang yang akan menusuk jiwa Maria. Nah, ini menubuatkan bahwa satu waktu nanti ketika anak ini lahir, bahkan sebelum lahir sebenarnya saudara ya, Maria akan menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan. Dia masih gadis tetapi dia harus hamil, dia belum bersuami tapi dia harus menanggung bayi yang ada di dalam kandungan yang adalah benih Allah. Dan ketika dia mengandung saudara, dia harus traveling pergi ke Bethlehem begitu ya. Dan kemudian ketika dia melahirkan juga dia mengalami sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak perlu dia
Tapi itu dia alami, saudara. Dia melahirkan di sebuah kandang yang pada waktu itu pun juga bukan sesuatu yang umum. Sesuatu yang sangat penderitaan itu, saudara ya. Sangat menderita sebenarnya. Dan ketika dia dikejar-kejar Romawi karena Yesus kemudian hendak dibunuh, dia juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Pergumulan dia membesarkan Yesus sama seperti pergumulan kita membesarkan anak-anak kita. Dan puncak penderitaan Maria ketika kemudian dia harus menyaksikan anaknya dipaku di atas kayu salib. Dan dia menyaksikan itu sampai anaknya mati. Saudara, sejak janin itu ada di dalam kandungan kita, maka seluruh tubuh seorang ibu itu akan saya pakai istilah dihisap, saudara. Atau kemudian dikonsumsi oleh janin ini ya, saudara. Supaya janin ini bisa hidup. Oleh karena itu ibu-ibu hamil selalu saja ya ingat dia harus makan makanan yang bergizi. Ya, kita orang tua pasti akan bawel kalau anak kita atau mantu kita hamil makannya sembarangan, ya kan? Kita mau mereka makan makanan yang bergizi. Mereka harus sadar bahwa apa yang mereka makan itu juga menjadi makanan anak-anaknya, bukan? Nah, saudara, anak-anak saya walaupun maminya sebesar ini begitu ya, anak-anak saya lahir dengan ukuran berat badan yang kecil-kecil begitu, ya. Dokter bilang, anak saya 2, saudara, sekarang sudah dewasa, sudah bekerja semua. Dokter bilang itu karena, apa sih itu, mungkin plasenta begitu ya, jalanan makannya untuk anak saya itu, ibu tuh unik kecil katanya ya. Jadi itu naik 15 kilo satu anak, saudara, anaknya cuma 2 kiloan lebih, bayangin beratnya kemana itu sisanya? Ya ke maminya, bonusnya banyak banget begitu, sampai sekarang juga susah balik. Seperti dulu sebelum melahirkan pertama kali. Saudara, makanan itu ya dibutuhkan dari tubuh seorang ibu. Nah saudara, sayangnya anak-anak itu bukan hanya menyerap makanan, menyerap fisik seorang ibu. Tetapi anak-anak saudara secara realita, anak-anak juga akan menyerap emosi, perasaan seorang ibu sepanjang hidup mereka. Sepanjang hidup mereka. Saudara, saya berpikir ketika anak saya satu-satu keluar dari rumah, tugas saya selesailah, sudah lebih ringan lah begitu ya. Tapi enggak juga begitu ya. Orang ibu, aduh Bu Esther, anak saya sudah pada nikah begitu ya, sudah punya anak, saya sudah punya cucu banyak. Tetap aja itu makan hati katanya. Itu anak-anak bikin gregetan, bikin selalu merasa sedih orang tuanya. Saudara, siapa yang bisa membuat galau hati kita kalau bukan anak-anak kita? Ya, saya punya pergumulan yang tidak mudah di gereja, tetapi itu tidak akan menguras emosi saya selain masalah anak-anak begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara bisa merasakan perasaan saya. Nah, saudara, di gereja kami cukup banyak ibu-ibu yang melahirkan di masa pandemi. Dan saya pernah melayani 2 orang ibu, melayani secara spiritual tentu saudara, 2 orang ibu jemaat kami yang terpapar COVID dan mereka harus melahirkan dalam kondisi positif COVID. Saudara, kalau sekarang mungkin kita sudah rasa lebih tenang ya, tetapi masih ingat gak masa-masa waktu Delta dulu? Saya rasa itu semua masih ada di dalam pikiran kita ya. Dan 1 orang ibu yang harus melahirkan di dalam kondisi varian Delta, jadi sekitar tahun lalu. Saudara, di dalam puncak-puncaknya begitu banyaknya orang-orang yang terpapar COVID di Kota Malang, sehingga sulit sekali untuk mencari rumah sakit bersalin, saudara, yang khusus untuk penderita COVID. Karena tidak bisa di rumah sakit sembarangan. Harus ada ruangan khusus, harus ada dokter yang khusus, penanganan secara khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan itu ngantri, saudara. Nah, kalau sakit itu masih bisa ngantri, mau melahirkan ngantri bagaimana? Ya, saudara, saya panik luar biasa, ini jemaat juga panik, suaminya bahkan ada yang sampai menangis di telepon, tolong doakan. Bukan cuma doakan, ya harus bantu gimana caranya. Semua dokter panik, semua dokter lagi heboh. Ya terpaksa saya harus minta bantuan, ada dokter kandungan di gereja kami, dan akhirnya puji Tuhan
satu ibu ini akhirnya bisa melahirkan dengan baik walaupun harus dikirim ke Batu, saudara. Dengan kondisi yang COVID. Dan belum lama ini juga ada seorang ibu yang sedang COVID dan dia harus melahirkan. Dan saudara, keduanya rata-rata dari mereka punya ciri-ciri yang sama. Mereka tidak mempedulikan diri mereka yang padahal juga mengalami simptom yang tidak ringan, saudara. Yang mereka pikirkan adalah apa? Bagaimana anak saya ini bisa lahir dengan sehat, saudara. Bagaimana anak-anak saya ini kemudian bisa selamat? Saudara, hampir semua ibu yang menderita COVID dan harus melahirkan, mereka tidak bisa memeluk langsung begitu ya. Begitu lahir, tuh biasanya kan ibu ditemplok di badan mamahnya yang baru melahirkan begitu ya. Nggak bisa seperti itu. Dia hanya bisa lihat sepintas dan kemudian anak ini langsung dibawa ke tempat yang steril. Ya, dicek apakah anak ini sehat, dan ini saudara sesuatu yang tentu tidak mengenakan begitu secara emosi. Sesuatu yang sangat berat sekali harus dialami oleh para ibu ini. Saudara, NBC New York pada tanggal 7 Mei 2021 menampilkan sebuah kisah yang sangat menguras emosi orang-orang yang melihatnya. Ada seorang ibu bernama Serena Torres, dia tengah hamil anak pertama, namun waktu Oktober 2020 pada saat usia kandungannya berusia 6 bulan, Torres dinyatakan positif COVID. Kondisinya semakin memburuk dan kemudian ia dilarikan di sebuah rumah sakit, di salah satu rumah sakit di New York. Dan selang beberapa waktu kemudian, saudara, paru-paru, jantung, ginjalnya dinyatakan gagal berfungsi. Dan kemudian operasi sesar tidak bisa dihindari. Serena Torres ini harus dioperasi sesar, anaknya harus segera diselamatkan. Nah saudara, dalam kondisi seperti itulah Torres kemudian melahirkan putrinya. Terkadang dia sadar, saudara, karena dia harus diintubasi dan kemudian dia harus ditidurkan ya, seperti dalam kondisi yang koma. Dan kadang dia tersadar, dan ketika dia sadar bahwa anaknya itu sudah tidak ada di dalam kandungannya, dan dia mencari di mana anaknya, dan saudara tentu saja tidak bisa diberikan, dia sendiri masih dalam kondisi yang berat. Namun kemudian ya, ada keluarganya mungkin yang memberikan dia foto, saudara, foto bayi yang dia lahirkan. Dan foto itu ditaruh di dekat ranjangnya. Dan dia berkata, setiap waktu ketika saya sadar, dia selalu menatap foto anaknya itu, saudara, yang ada di dinding ya. Dia tatap itu, dan itu menjadi sumber kekuatan, perjuangan dia untuk dia boleh tetap hidup, saudara. Dia dinyatakan mengalami kerusakan saraf, ya, setengah dari memorinya hilang, saudara, dan kemudian jari-jari kakinya semua harus diamputasi sebagai akibat dari komplikasi COVID. Nah saudara, 4 bulan kemudian Torres dinyatakan sembuh, walaupun ia sekali lagi mengalami efek-efek yang sangat berat, dan reuni yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, oleh suami, oleh keluarga, akhirnya tiba. Dan dia setelah dinyatakan pulih, dia bisa menggendong putrinya hanya beberapa hari sebelum Mother's Day tahun 2021. Dan itu menjadi satu kisah yang menginspirasi banyak orang di Amerika di dalam memperingati Mother's Day 2021. Nah saudara, kisah-kisah seperti ini sebenarnya saudara dapat dengan mudah lihat ada di Google. Banyak sekali kisah seorang ibu yang berjuang untuk anaknya di masa pandemi. Namun saudara, pengalaman saya mendampingi jemaat yang paling sulit adalah ketika mendampingi seorang ibu ketika harus kehilangan, ditinggal mati oleh putra-putrinya. Saudara, itu adalah pengalaman yang selalu membuat saya gentar. Kenapa saudara? Karena saya tahu apapun yang saya katakan, penghiburan apapun, khotbah seluar biasa apapun tidak akan bisa menguatkan para ibu ini. Saudara, biasanya saya hanya akan datang sesering mungkin, saya hanya akan diam, saya hanya akan duduk dekat dia sedekat mungkin. Kalau dia membutuhkan, saya membutuhkan, suaminya, kita semua siap untuk bisa merangkul. Dan itulah cara yang satu-satunya bisa kita lakukan.
Saudara paham maksud saya ya? Mertua saya, saudara, pernah kehilangan anaknya. Jadi dia masih cukup kuat begitu ya. Seorang ibu yang kehilangan putranya. Saudara saya, ini pengalaman ini membuat saya membekas sekali begitu ya. Waktu itu kakak ipar saya, saudara, kakak ipar saya kena kanker dan dia harus dibawa ke Singapura. Waktu itu saya dan suami berada di sana dan kami harus mendampingi kakak ipar ini, tapi di dalam satu waktu akhirnya kemudian dia dinyatakan di dalam kondisi vegetable stage. Maksudnya itu adalah kondisi yang sudah rusak otak, sudah mati otak, saudara. Dan kami semua sudah berlutut berdoa di hadapan Tuhan dan mengatakan kami sudah siap kalau memang ini Koko yang besar ini dipanggil oleh Tuhan. Dan kami sudah meminta dokter untuk sudah jangan dipus lagi, begitu ya. Kami sudah siap hati. Tapi bagaimana dengan mertua saya pada waktu itu ada bersama-sama dengan kami. Nah saudara, pada waktu itu saya melihat beberapa hari yang berat itu. Pandangan matanya kosong, saudara, itu udah kayak mayat hidup, saudara. Dia sudah kayak bingung mau ngomong apa, susah mau bergerak apa, menangis. Sampai satu pagi, saudara, ketika saya bangun dia tidur di kamar sebelah. Totonya dia sedang duduk di lantai, saudara. Dia duduk di lantai, dia sampai menangis, sampai bengong, matanya kadang dia menangis lagi, kadang bengong. Saudara, seorang ibu yang kehilangan putranya. Speechless, saudara. Berat sekali penderitaan seperti ini. Tapi ini adalah satu fakta yang mau tidak mau seorang ibu harus siap untuk mengalami. Nah saudara, tidak berhenti sampai di sini ya. The Supermom dipanggil juga untuk siap menderita di dalam pengharapan kepada Kristus. Saudara, Alkitab tidak menjanjikan bahwa saudara dan saya sebagai seorang ibu yang mengasihi Tuhan tidak akan mengalami penderitaan ketika dia harus menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang ibu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas memberitahu bahwa seorang ibu yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, ia akan sungguh-sungguh dibebaskan dari kuasa dosa yang mencengkeram. Dan penderitaan itu tidak lagi menjadi bagian keseluruhan ataupun narasi besar di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena kuasa darah Kristus itu akan memulihkan kita, menguatkan kita menghadapi segala penderitaan. Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Bahwa kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu hanya sementara. Ada sesuatu yang sangat berharga yang kita nantikan kelak karena kita mengenal Kristus. Saudara ingat bahwa Hawa bukanlah satu-satunya yang dikutuk Tuhan di dalam Kejadian 3 yang kita baca. Saudara, setiap ibu mengalami penderitaan ketika ia melahirkan. Namun juga si setan, saudara, di sini ketika ia menjelma menjadi ular, sebelum berbicara kepada Hawa, Tuhan sebenarnya juga mengutuk setan dan Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan yang dimaksud adalah Yesus akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah saudara, dengan kematian dan kebangkitan Kristus, ya, Kristus sudah meremukkan kepala ular, mematahkan kutukan dosa, kuasa dosa, sehingga para ibu yang kemudian percaya kepada kebangkitan, kematian Kristus, ia akan dipulihkan dan penderitaan sekali lagi karena kuasa dosa tidak akan membelenggu hidupnya. Namun saudara dan saya para ibu tentu harus berproses di dalam peran kita sebagai ibu. Tentu saja akan ada kegagalan, ya, kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Karena saudara dan saya masih hidup di dalam dunia, di dalam darah dan daging ini. Namun para ibu akan terus mengalami pendewasaan, pemurnian di dalam Kristus untuk kita boleh semakin serupa dengan Kristus di dalam kita menjalankan peran dan fungsi kita. Saudara, Kristus telah memberi hidupnya bagi manusia, bagi saudara dan saya yang dikasihinya. Ia rela menyerahkan nyawanya agar manusia yang dikasihinya itu memperoleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan di sini. Di sini adalah satu tindakan life giving.
life giving, sacrifice, ya, pengorbanan, memberikan hidupnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa memperoleh hidup. Nah, saudara, pemenuhan peran dan fungsi seorang ibu itu akan maksimal ketika saudara dan saya para ibu bersedia untuk mengikut, meneladani jalan salib ataupun life giving yang telah dikerjakan oleh Kristus. Saudara, dengan kata lain, ubahlah paradigma kita bahwa segala hal yang tidak mudah sebagai seorang ibu itu adalah satu bentuk life giving kita bagi keluarga kita, bagi anak-anak, bagi suami. Itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang juga diteladani oleh Kristus. Saudara, dengan memberikan hidupnya life giving, ya, tanpa pamrih, tanpa harap satu waktu anak-anak akan ingat segala kebaikan kita, saudara. Saya dan suami sudah prepare, sudah nanti anak-anak udah besar, dewasa, udah nikah, kita usaha sendiri, nggak usah ngerepoti anak begitu ya. Itu angan-angannya ya. Ya biarinlah mereka lupa kita begitu ya. Karena tugas kita ya sudah selesai, maksudnya dalam pengertian kita sudah mendewasakan, mendidik mereka sampai dewasa. Ya saya berkata ya, saya tidak mengharapkan apa-apa dari anak-anak. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Nah, saudara, walaupun mungkin saudara ya, kita akan terus mengalami ya itu tadi ya, secara emosi, secara fisik ya sebagai seorang ibu, sampai mungkin nanti kita tutup mata. Tetapi saya bisa katakan saudara di sini bersama dengan Kristus, that is worth. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Itu diteladani oleh Kristus. Saudara, Yohanes 16 ayat 21. Satu waktu Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi tentang seorang wanita yang melahirkan. Pada waktu dia ingin menggambarkan kepada para murid bahwa pertemuan dengan dia pada waktu kebangkitan itu bagaikan seorang perempuan yang melahirkan. Begini Tuhan Yesus berkata, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena apa? Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara-saudara, saya berusaha ya, walaupun tidak bisa semua ibu, kalau ada jemaat kami melahirkan, kalau saya diberitahu, maka saya akan datang ke rumah sakit itu sebelum pandemi itu ya. Saya akan datang sebisa mungkin, saya tungguin sama suaminya gitu ya, sama orang tuanya, saya tunggu sampai anak melahirkan. Kadang kalau memang bisa, saya kadang suka masuk ke dalam ruangan bersalin begitu sama suaminya, mijit-mijit ibunya yang jerit-jerit karena kesakitan begitu ya, pembukaan berapa ya kalau diizinkan. Nah, saudara, pernah satu pengalaman, saudara, saya membesuk seorang ibu yang baru melahirkan ya, terus begitu masuk, saudara, langsung dia cerita, Ibu Esther gini. Aduh Bu, saya kapok. Udah pakai kalimatmu, kapok gitu. Kapok pol ya melahirkan ya. Sakitnya minta ampun, jadi kata seharian begitu ya melahirkan. Jadi saya senyum-senyum aja gitu ya. Udah tahu, udah ngerasain ya. Bilang luar biasa sakitnya, saya kapok Bu, saya punya anak satu aja cukup katanya. Satu, dalam hati saya ya, saya cuma ya kasihan ya masa digodain ya. Iyalah satu aja nggak apa-apa, saya bilang gitu ya. Belum hampir setahun, saudara, setahun lagi saya besuk dia lagi melahirkan lagi. Terus waktu saya ketemu dia, terus saya bilang, kamu inget gak dulu ngomong kapok-kapok sama saya? Dia senyum-senyum gitu ya. Walaupun dia tidak ngomong, saya tahulah maksudnya ya. Ya ada sesuatu yang luar biasa, bukan? Pada waktu kita memiliki anak, capek, menderita, sakit, emosi gak karu-karuan begitu ya para ibu ya. Apalagi anak-anak kita lagi hebat-hebatnya, dalam tanda kutip bandel-bandelnya begitu. Tetapi ada sukacita, saudara. Benar apa kata Tuhan Yesus di sini? Ada sukacita yang luar biasa, saudara. Ya, kita miliki kalau kita mengerti akan konsep life giving itu, saudara. Seorang ibu berusia 90 tahun yang bisa tampilkan gambarnya mungkin ya. Pertama kali diungkapkan oleh seorang dokter Bermagalin di akun Weibo
yang mirip Twitter ya di Tiongkok sana. Seorang ibu berusia 90 tahun saudara, 90 tahun saudara ya, merawat putranya yang berusia 64 tahun terinfeksi COVID pada sekitar awal 2020 yang lalu. Dan saudara, kisah ini kemudian meluluhkan hati banyak netizen media sosial di Tiongkok itu. Dan saudara, saking luar biasanya kemudian postingan tersebut diposting ulang, dikomentari dengan jumlah yang sangat luar biasa. Ya. Kisahnya begini saudara, seorang ibu 90 tahun merawat putranya terinfeksi COVID tahun 2020 loh saudara ya. Nah, karena kekurangan tempat tidur di rumah sakit, ibu ini menemani putranya yang sakit di bangsal observasi selama 5 hari di Wuhan, ya, di Wuhan Union Hospital. Istrinya tidak ada, anaknya tidak ada, karena sedang di luar negeri, stuck di sana, nggak bisa balik pulang begitu. Jadi mau tidak mau ibunya yang merawatnya. Nah, saudara, sebelum putranya akhirnya dipindahkan ke bangsal isolasi dan menerima perawatan lebih lanjut, ini pada Februari 2020 yang lalu. Dan banyak orang saudara yang kemudian melihat ibu 90 tahun ini di samping putranya, memegang tangan putranya. Dan saudara, ini masih di bangsal ya, belum bisa masuk ke ruangan yang perawatan yang lebih intensif karena situasi. Dan dikatakan ibu ini hanya tidur sebentar-sebentar ya, ketika dia lelah saja. Dan dia makan mie instan ketika dia harus makan sambil menjaga putranya. Nah saudara, dia berkata bahwa dia sama sekali tidak takut ya, walaupun dia sudah berusia 90 tahun. Kalaupun dia kena, dia bilang usia saya sudah 90 tahun, ya mau apa lagi begitu ya. Tugas saya sekarang adalah menjaga putra saya. Dan saudara, sebelum akhirnya dia diminta pulang oleh dokter karena anaknya bisa masuk ke dalam ruang isolasi. Ya, anaknya tidak bisa berbicara apa-apa karena sudah dimasukin selang gak karu-karuan. Dan kemudian ibu ini menuliskan surat ya, yang sangat luar biasa. Suratnya berkata saudara, dia tulis tangan saudara ya, di kertas sama pulpen yang dia minta dari suster yang ada di sana. Dia berkata, "Nak, bertahanlah, kamu harus kuat, kalahkan penyakitnya dan dengarkan apa kata doktermu. Alat pernapasan memang tidak nyaman, tetapi kamu harus tetap bertahan." Saudara, life giving ini adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi kaum ibu. Perjuangan para ibu di masa pandemi ini masih akan terus berlanjut, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus bermaskeran seperti ini, ya. Pandemi belum selesai, dan belum lama ini ada isu-isu lagi. Bukan isu, saudara, ini adalah sesuatu yang memang benar ya, bahwa ada kasus-kasus hepatitis akut pada anak. Kita semua jadi panik, bukan? Ya, inflasi barang, segala macam kebutuhan pokok naik gak karu-karuan saudara. Dan para ibu harus terus berjuang. Ya, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di depan. Hai para suami, dukunglah, supportlah para penolongmu, para istrimu. Kuatkan mereka, doakan mereka. Ya, karena di balik keluarga yang kokoh, ingat ada seorang ibu yang tangguh. Ada super mom di balik sebuah keluarga yang kokoh. Kiranya ini boleh memberkati kaum ibu, memberkati kita semua. Selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami, khususnya para ibu, di tengah perjuangan yang tidak mudah menghadapi masa COVID ini. Biarlah kami boleh menjadi ibu-ibu yang memiliki iman yang teguh, yang meneladani Kristus di dalam kehidupan kami, siap sedia untuk memberikan hidupnya, life giving kepada seluruh anggota keluarganya. Ini adalah panggilan yang mulia, ini adalah panggilan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh mengerjakan ini semua
dengan satu sukacita, dengan satu pengharapan bahwa Kristus yang sudah mengubahkan setiap ibu, Kristus juga yang akan menguatkan setiap ibu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis majelis Tuhan di gereja ini, di dalam memperhatikan setiap jemaat di masa-masa pandemi ini, sehingga sungguh Tuhan melalui mereka, gereja Tuhan di tempat ini boleh sungguh-sungguh diberkati. Berkati untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih belum datang ke rumah Tuhan pada saat ini, masih mau beribadah secara online. Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan. Satu waktu nanti kami semua boleh kembali ke rumah ini, kembali ke rumah Tuhan, memuliakan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertumbuh bersama, menikmati persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman di rumah Tuhan. Terima kasih. Berkati segala pergumulan gereja ini, Tuhan terus menyertai, memimpin dan memberkati. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.